Shalom, saya Krisnawan. Di video kali ini kita akan belajar chord-chord sekunder pada kunci C mayor. Chord sekunder yang dimaksud adalah chord 2, 3, 6, dan 7. Chord 2 atau chord D minor disebut sebagai supertonik. Chord 3 atau chord E minor disebut sebagai median. Chord 6 atau chord A minor disebut sebagai submedian. Dan chord 7 atau chord B diminished disebut sebagai leading tone. Nah, khusus untuk chord 7, chord yang akan kita gunakan adalah chord half diminished 7 karena chord ini yang lebih sering dipakai. Pada bagian ini kita akan belajar dua hal. Yang pertama cara menekan chord dan kedua cara membunyikan chord. Chord yang pertama adalah chord 2. Chord 2 atau supertonik pada kunci C mayor adalah chord D minor. Cara menekan chord D minor adalah tekan senar pertama pada fret yang pertama dengan jari 1 pada tangan kiri Anda. Kemudian, tekan senar kedua pada fret yang ketiga dengan jari 3. Dan yang terakhir, tekan senar ketiga pada fret yang kedua dengan jari 2. Nah, untuk senar 4 biarkan terbuka atau open string. Sedangkan senar 5 dan 6 tidak dibunyikan. Cara membunyikan chord D minor menggunakan teknik strumming. Tekan chord D minor dengan tangan kiri, lalu strum senar gitar dengan tangan kanan mulai dari senar 4 ke bawah, seperti ini. Sebagai catatan, usahakan senar 6 dan 5 tidak dibunyikan, karena senar 6 dan 5 bukan bagian dari chord D minor. Agar latihan lebih efektif, gunakan pola ritme 1 ketuk atau crochet seperti ini. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Cara membunyikan chord D minor menggunakan teknik plucking. Tekan chord D minor dengan tangan kiri, dan untuk tangan kanan, letakkan jari P pada senar 4 dan jari I, M, dan A pada senar 3, 2, dan 1. Senar 4 ini adalah nada bass dari chord D minor. Kemudian pluck secara bersamaan dengan metode squeeze seperti ini. Agar latihan lebih efektif, gunakan pola ritme 1 ketuk atau crochet seperti ini. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Chord berikutnya adalah chord 3. Chord 3 atau median pada kunci C mayor adalah chord E minor. Cara menekan chord E minor adalah tekan senar kelima pada fret kedua menggunakan jari kedua. Kemudian tekan senar keempat pada fret kedua menggunakan jari ketiga. Untuk senar 6, 3, 2, dan 1 tidak ditekan, biarkan terbuka atau open string. Nah, cara membunyikan chord E minor menggunakan teknik strumming. Tekan chord E minor dengan tangan kiri, lalu strum senar gitar ke bawah dengan tangan kanan mulai dari senar 6 ke bawah, seperti ini. Untuk chord E minor, semua senar kita bunyikan. Agar latihan lebih efektif, gunakan pola ritme 1 ketuk atau crochet seperti ini. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Cara membunyikan chord E minor menggunakan teknik plucking.
Tekan chord E minor dengan tangan kiri, dan untuk tangan kanan, letakkan jari P pada senar 6 dan jari I, M, dan A pada senar 3, 2, dan 1. Senar 6 ini adalah nada bass dari chord E minor. Kemudian plak secara bersamaan dengan metode squeeze seperti ini. Agar latihan lebih efektif, gunakan pola ritme satu ketuk atau crochet seperti ini. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Chord yang berikutnya adalah chord 6. Chord 6 atau submedian pada kunci C mayor adalah chord A minor. Cara menekan chord A minor adalah untuk jari 1, menekan senar kedua pada fret yang pertama. Kemudian tekan senar ketiga pada fret kedua menggunakan jari keempat. Dan yang terakhir, tekan senar keempat pada fret kedua menggunakan jari 2. Untuk senar 5 dan 1, biarkan terbuka atau open string, sedangkan senar 6 tidak dibunyikan. Cara membunyikan chord A minor menggunakan teknik strumming. Tekan chord A minor dengan tangan kiri, lalu strum senar gitar ke bawah dengan tangan kanan, mulai dari senar 5 ke bawah seperti ini. Sebagai catatan, usahakan senar 6 tidak dibunyikan karena senar 6 bukan bagian dari chord A minor. Agar latihan lebih efektif, gunakan pola ritme satu ketuk atau crochet seperti ini. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Cara membunyikan chord A minor menggunakan teknik plucking. Tekan chord A minor dengan tangan kiri, dan untuk tangan kanan, letakkan jari P pada senar 5 dan jari I, M, dan A pada senar 3, 2, dan 1. Senar 5 adalah nada bass dari chord A minor. Kemudian plak secara bersamaan dengan metode squeeze seperti ini. Agar latihan lebih efektif, gunakan pola ritme satu ketuk atau crochet seperti ini. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Chord terakhir dari chord-chord sekunder adalah chord 7. Chord 7 atau leading tone pada kunci C mayor adalah chord B diminished. Dan chord diminished yang akan kita pakai adalah B half diminished 7. Cara menekan chord B half diminished 7. Untuk jari 1 menekan senar 5 pada fret yang kedua. Kemudian tekan senar keempat pada fret ketiga menggunakan jari ketiga. Lalu tekan senar ketiga pada fret kedua menggunakan jari 2. Dan yang terakhir, tekan senar kedua pada fret yang ketiga menggunakan jari keempat. Senar 6 dan 1 tidak dibunyikan. Khusus untuk senar 1, agar tidak berbunyi saat strumming, mute atau redam bunyinya dengan pangkal jari, telunjuk, atau jari 1 seperti ini. Cara membunyikan chord B half diminished 7 menggunakan teknik strumming. Tekan chord B half diminished 7 dengan tangan kiri, lalu strum senar gitar ke bawah dengan tangan kanan, mulai dari senar 5 ke bawah, seperti ini. Sebagai catatan, usahakan senar 6 dan senar 1 tidak dibunyikan
karena senar 6 dan 1 bukan bagian chord diminished. Agar latihan lebih efektif, gunakan pola ritme 1 ketuk atau crochet seperti ini. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Cara membunyikan chord B half diminished 7 menggunakan teknik plucking. Tekan chord B half diminished 7 dengan tangan kiri, dan untuk tangan kanan letakkan jari P pada senar 5 dan jari I, M, dan A pada senar 4, 3, dan 2. Senar 5 ini adalah nada bass dari chord B half diminished 7. Kemudian pluck secara bersamaan dengan metode squeeze seperti ini. Agar latihan lebih efektif, gunakan pola ritme 1 ketuk atau crochet seperti ini. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Itulah tadi chord sekunder pada kunci C. Buat teman-teman pemula, saya harap terus berlatih 2-3 jam setiap hari. Nah, untuk pelajaran ini saya akan memberi 3 tugas, yaitu exercise 3, 4, dan 5. Nah, petunjuknya sebagai berikut. Yang pertama, tonton video exercise 3, 4, dan 5 dan latih sampai mahir. Nah, yang kedua, jika sudah mahir, rekam videonya lalu kirim ke saya untuk saya cek. Sekian video dari saya, Shalom.